pagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Getsemani, Getsemani, disitulah awal penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berdoa meminta kekuatan kepada Bapanya supaya dapat melewati cawan yang harus diminumnya. Kita berdoa. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Engkau mau menderita bagi kami. Engkau yang menanggung segala dosa kami. Engkau juga yang menanggung segala kelemahan kami. Kami bersyukur ada di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami memperoleh kekuatan dan keselamatan. Layakkan kami pagi ini mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat memahaminya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, pembawa kabar baik. Simon orang Kirene bertemu dengan Tuhan karena dipaksa oleh orang banyak untuk memikul salib Tuhan. Dia pun melakukannya dengan terpaksa. Tetapi kemudian dia mencari kebenaran dan dia memperoleh kebenaran. Lalu dia hidupi kebenaran itu. Kisah selanjutnya, Simon orang Kirene. Dia sebagai pembawa berita. Dia memberitakan Injil. Bahkan lebih dari semua orang yang bersama-sama dengan dia. Mungkin dia tidak termasuk dalam golongan rasul. Tapi dia punya semangat, punya beban, punya pelayanan sama seperti rasul-rasul Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan seseorang bernama Simon orang Kirene. Banyak jiwa-jiwa yang dia bawa kepada Tuhan karena dia terus memberitakan Injil ke berbagai daerah, ke berbagai tempat dan kepada semua orang. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ini ada nama Simeon yang disebut dengan Niger. Banyak ahli mengatakan nama Simon itu adalah nama Israel dalam bahasa Aram. Tapi Simeon itu dalam bahasa Yunani. Sebenarnya orang yang sama, bisa saja orang yang sama. Simon dan Simeon artinya sama. Lalu di sini dijelaskan Simeon yang disebut Niger. Niger itu artinya hitam. Simeon yang mana? Dia dari Afrika. Lalu Afrika itu yang terkenal itu daerah Kirene. Banyak juga tokoh-tokoh ahli-ahli perjanjian baru dan teolog-teolog mengatakan bahwa Simeon yang disebut Niger ini adalah Simon dari Kirene. Akhirnya dia menjadi pengajar. Dia menjadi nabi. Dia memberitakan kabar baik. Setelah semua pengalaman hidup yang dia alami, perjalanan hidup yang dia alami bersama dengan Tuhan, sepanjang perjalanan menuju Golgota, dan sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia terus ada dalam kerumunan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak keluar dari komunitas orang-orang percaya.
Dia terus berkumpul, berhimpun dengan orang-orang yang percaya. Lalu di dalam Kisah Rasul 13 ini dijelaskan bahwa di Antiokhia sudah ada nabi, sudah ada pengajar. Dan salah satu pengajar itu adalah Simeon dari yang disebut dengan Niger, atau bisa dikatakan dia adalah Simon orang Kirene, yang akhirnya dia menjadi pengajar. Dia selevel dengan Barabas, dia juga selevel dengan Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus. Saulus dia sebelum bertemu dengan Tuhan. Lalu sesudah Tuhan bertemu dengan Saulus, lalu namanya berubah menjadi Paulus. Jadi Simon orang Kirene, dia setara dengan Barabas dan Saulus. Awal gereja mula-mula, pemberitaan Injil mula-mula, yang disebut dengan rasul-rasul Tuhan itu adalah 12 murid Tuhan. Tapi sesudah itu nabi-nabi, sesudah itu pengajar-pengajar. Dan di berbagai tempat Bapak Ibu serta saudara-saudari, mereka yang memberitakan Injil juga awal mula disebut sebagai rasul-rasul Tuhan. Jadi Simon orang Kirene, dia memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, meskipun pengalaman yang tidak dia kehendaki, akhirnya membawa dia kepada satu titik mendapatkan keselamatan. Dan sesudah memperoleh keselamatan, sesudah memperoleh kebenaran, dia tidak berhenti pada dirinya sendiri, tapi dia berikan hidupnya, dia abdikan dirinya untuk memberitakan Injil dan mengajar ke berbagai tempat. Simon orang Kirene, salah satu tokoh yang kita kenang sampai hari ini. Rupanya dia orang yang biasa, terus belajar, lalu mencari sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, belajar menjadi pengajar dan menjadi pembawa kabar baik. Bapak, Ibu serta saudara-saudari, Simeon orang Kirene atau Simeon yang disebut Niger, dia abdikan dirinya untuk memberitakan Injil Tuhan. Dia serahkan seluruh hidupnya untuk melayani dan memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita yang sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Kristus? Apakah kita punya beban yang sama untuk menjadi saksi di tengah-tengah hidup kita? Ataukah kita selalu mengeluh dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Renungan pagi ini mengingatkan kepada kita, keluarlah dari pergumulan pribadimu, lalu jadilah saksi Tuhan. Beritakanlah Injil, sampaikanlah kabar baik kepada semua orang yang kau jumpai hari ini, besok, dan sampai kapanpun sampaikanlah berita Injil. Jadilah pembawa-pembawa kabar baik. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu, menyampaikan berita-berita kebenaran-Mu, sehingga dalam hidup kami berarti bagi-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri. Tuhan yang baik, tolonglah kami untuk menjadi pekabar baik. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku bagimu Allah yang mulia.
naikkan sembahku.